firman Tuhan. Salam Bapak Ibu terkasih jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali melalui tayangan ini. Biarlah kami percaya melalui perjumpaan kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya setiap kita diberkati. Amin. Di saat kita bersehati, di mana kata firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang, waktu, dan tempat. Di saat kita bersehati, maka kuasa kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara di rumah ataupun dimanapun berada, bahkan juga kami di tempat ini. Karena kuasanya begitu dahsyat. Dan kita percaya kemuliaan hadiratnya akan memenuhi setiap saudara dan saya. Dan kita akan berkemenangan di dalam janjinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah maupun jemaat Tuhan di mana saja saudara berada. Saya mengajak setiap kita, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini, di mana kembali kami umat-Mu, anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Di mana Tuhan kami percaya Tuhan, di saat kami bersehati, di saat kami menaikkan pujian penyembahan di hadirat-Mu Tuhan, maka kuasa-Mu yang terbesar yang tak terbatas dicurahkan memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami boleh diberkati, baik melalui pujian penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu kami izinkan berkarya secara leluasa, baik kami di tempat ini maupun hamba-hamba-Mu jemaat Tuhan di rumah-rumah masing-masing ataupun dimanapun berada Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata atas kami, dan kami setiap kami yang rindu diberkati mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu yang cinta Yesus bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, amin. Karena Allah kita Allah yang kudus, bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan pagi hari ini mari bersama-sama kita boleh bertepuk tangan, haleluya. Kita angkat pujian Tuhan Allah kita bertata, haleluya. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sekali lagi bersama katakan Tuhan Allah kita bertata, oh atas pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh baik Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya.
membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, ada kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan, sebab Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin di hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ya Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik
besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Kaulah juru selamatku Tuhan. Di dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di dalam hidupku. Besar setiamu, terima kasih Tuhan. Ku mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, sebab Engkau yang layak tuh disembah, Engkau yang layak diagungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mengucap syukur, ku berterima kasih, ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih, terima kasih Yesus, ajar kami selalu Tuhan, ajar kami mendekat kepadamu Tuhan, ajar kami untuk menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Pujikan benar Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuatu
ajar aku. Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian kita sama-sama dari awal. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Benar Tuhan Yesus. Ya Yesus. Berikan ku hati kami Tuhan. yang teguh, mengasihi-Mu. Ya Yesus. Ku pujikan Benar Tuhan Yesus. selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Engkau Tuhan Yesus. Ku pujikan Benar Tuhan Yesus. selama-lamanya. Segenap hatiku, Ya Yesus. segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan. Ajar aku Yesus Tuhan. Ajar aku. Benar Tuhan Yesus. Kami berikan hormat, pujian, syukur. Oh haleluya. Kami bersyukur ya Yesus. Oh haleluya. Hiana ya ramosandana ya ramosanda. Oh ya Yesus. Oh haleluya. Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Yesus. Oh haleluya. Sandara masandara ya ramasandara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada, inilah kami di hadapan-Mu semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan segala hal Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan akan pulihkan Tuhan untuk bangsa kami dan seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melihat setiap jeritan anak-anak Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang sedang kami berdoa dan bergumul Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus masalah wabah corona ini Tuhan selesaikan semua. Tuhan lalukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan bersama-sama Tuhan kembali beribadah, menyembah dan memuji Engkau Tuhan bersama-sama dengan umat-umat-Mu Tuhan Yesus saat itu. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan.
Dalam renungan di pagi hari ini biar kami dikuatkan Tuhan. Biar kami terus bersandar dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Berdoa di dalam Engkau. Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun. Roh Kudus yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap umat-umat Tuhan GBAP Pemulihan yang ada di rumah-rumah, saya percaya apa kabar semuanya luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan, saya percaya biarlah ibadah online ini saudara, biar saudara lebih kuat di dalam Tuhan untuk secara pribadi bersekutu dengan Tuhan, rajin baca kitab, berdoa setia dengan Tuhan saudara. Kenapa saudara? Ini suatu tanda artinya tanda untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya dan yakin saudara, di pagi hari ini kita langsung saja membuka firman Tuhan saudara. Saat ini saya mau menyampaikan berkaitan dengan penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum saudara. Kenapa saudara? Karena saudara, pada saat kita melihat dalam keadaan dunia ini saudara, pada saat kita melihat apa yang terjadi saat ini saudara, saudara bisa melihat dari semua saudara kehidupan ini saudara. Baik dalam ekonomi saudara, baik dalam kehidupan saudara, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa melihat dari sisi kepribadian kita saudara. Karena itu tiba-tiba Roh Kudus menyikapkan kepada saya sebuah cerita berkaitan dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum saudara. Kenapa saudara? Saudara, kalau saudara tahu sejarah dalam firman Tuhan dari perjanjian lama masuk perjanjian baru saudara, itu bercerita berkaitan dengan bangsa Israel saudara. Karena kenapa saudara? Karena bangsa Israel ada menjadi salah satu tanda yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan melalui bangsa Israel saudara, Tuhan ingin supaya kita dapat menilai zaman ini saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Karena dari firman yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes saudara. Di situ banyak tertulis saudara dalam firman Tuhan saudara, dan saudara lihat sejarah-sejarah dari bangsa Israel saudara. Dikatakan di sini ada tertulis bahwa dahulu ketika bangsa Israel tegar hati saudara, bangsa-bangsa lain memperoleh kemurahan, dan jika bangsa lain mendapat kemurahan, maka bangsa Israel juga akan mendapat kemurahan. Haleluya. Saya percaya saudara, karena firman Tuhan berkata saudara, satu bertobat, si rumah diselamatkan. Artinya saudara, satu, Tuhan melihat orang-orang percaya berkumpul saudara, pasti semuanya itu bangsa akan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan hanya kepada orang percaya saudara, tetapi dunia saudara. Tandanya Tuhan menginginkan satu hal, yaitu hanya modal percaya. Kenapa saudara modal percaya? Karena disitulah pada saat kita percaya dengan Tuhan, saat itu kita bersandar dengan Tuhan, kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ya, saya percaya saudara. Dan dikatakan di sini loh, kalau kita membaca sejarah dari bangsa Israel itu yang hampir selama 2000 tahun saudara, terserat ke seluruh dunia saudara. Sekarang telah dipulihkan secara jasmani, yaitu melalui kemerdekaan pada tahun 1948 saudara. Ya, kalau Indonesia 1945 saudara. Ya, kemerdekaan itu. Tetapi dikatakan di sini pemulihan bangsa Israel secara jasmani ini hanya diikuti pula dengan pemulihan secara rohani, di mana bangsa tersebut akan berdamai dengan Allah. Dan sebelum hal itu terjadi, gereja Tuhan akan diangkat. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Matius saudara ayat 13, dikatakan ayat 36 di sini penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Dikatakan di sini, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepada, jelaslah kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Lalang adalah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ayat 39 dikatakan, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai
ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Ayat 40 dikatakan maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman dikatakan dalam firman Tuhan. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42 dikatakan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa mendengar hendaklah ia mendengar. Haleluya. Kenapa saudara dikatakan dalam firman Tuhan saudara di sini? Ada berkaitan dengan tentang perumpamaan lalang dan gandum. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Begitu saudara bisa merenungkan apa makna di dalam firman ini. Sebenarnya perumpamaan Tuhan Yesus ini sangat jelas untuk kita semua. Kita sudah mengerti secara sederhana dalam hal bahasa berkaitan ini, berkaitan akhir zaman, berkaitan gimana kita harus melangkah dengan Tuhan, gimana kita harus setia dengan Tuhan, terus apa yang kita harus berpatokan kita dengan Tuhan itu seperti apa, terus sandaran kita seperti apa, olahan di dalam hati kita seperti apa, langkah kita mau seperti apa, semuanya sudah diterangkan dalam firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menginginkan untuk kita lebih menyelami dalam firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita lebih mendalam dengan firman Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena sampai dikatakan di sini 43, pada waktu itulah orang benar akan percaya seperti matahari saudara. Dalam kerajaan Bapa mereka. Karena dikatakan siapa yang bertengah hendaklah ia mendengar saudara. Haleluya. Saudara, kalau saudara menyimak dalam firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang berikan kepada jemaat kita saudara, jemaat-jemaat kita saudara, dalam firman Tuhan dikatakan berkata akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam tatanya. Kenapa saudara? Karena dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 14 saudara, ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup saudara. Arti jalan kebenaran dan hidup itu saudara, ada sesuatu yang Tuhan minta. Saudara yakin gak dengan Tuhan? Saudara benar-benar yakin gak? Saudara bahwa saudara itu sudah tahu jalannya seperti apa? Contohnya seperti kita mau pergi ke suatu tempat daerah saudara, atau kita mau pergi ke mall, saudara tahu kemana saudara harus jalankan itu, daerah mana saudara harus lewati semua. Sama seperti dalam firman Tuhan, saudara mau masuk dalam kerajaan surga, saudara harus tahu jalannya seperti apa. Kayak apa jalan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu aja saudara. Karena kenapa saudara? Kalau saudara melihat dari kitab Wahyu saudara, jemaat Laodikia saudara dikatakan Tuhan akan mengangkat jemaat. Tetapi saudara di sini dikatakan dalam surat saudara di sini ada 7 jemaat disebut, ada 7 unsur yang perlu kita perhatikan. Apa aja sih saudara? Kalau kita menyelami dalam firman Tuhan, kita menggali dalam firman Tuhan saudara, dalam Alkitab ini saudara, ada 7 hal yang Tuhan inginkan kita harus menyelami, kita harus ketahui apa makna dalam firman Tuhan. Saudara harus tahu yang pertama sasaran. Apa sih sasaran dalam kitab ini? Seperti apa sih Tuhan inginkan dalam sasaran? Yang kedua yaitu sikap kita dengan Tuhan seperti apa? Kan? Yang ketiga pujian. Kayak apa Tuhan inginkan kita bersekutu dengan Tuhan dalam pujian? Dan juga dalam firman Tuhan, saudara membaca dalam firman Tuhan ada juga berkaitan dengan teguran. Untuk apa teguran itu? Apakah langsung engkau berdosa, engkau memang gak masuk dalam kerajaan? Bukan itu. Maksudnya arti dalam teguran itu berkaitan saudara untuk saudara lebih bertumbuh dalam Tuhan. Nasihat, banyak saudara nasihat ya. Nasihat-nasihat itu banyak sekali dalam firman Tuhan. Ya, apa saja saudara banyak sekali itu firman Tuhan. Terus janji Tuhan itu begitu banyak juga, hampir 3.000 janji Tuhan. Tergantung kita, apakah kita mau percaya atau tidak, itu semua tergantung kita. Tapi saudara percaya dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan mujizat. Saat saudara percaya dengan Tuhan, Tuhan akan membuka sesuatu yang saudara tidak pernah saudara pikirkan, yaitu hikmat Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang terakhir yang ketujuh saudara, yaitu sejarah. Haleluya. Kenapa saudara harus tahu sejarah
dari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, kenapa saudara ketahui? Saudara harus belajar dalam sejarah. Kenapa? Supaya saudara tahu bahwa sejarah inilah yang membuat sesuatu dari mana asal kok kita bisa percaya dengan Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan Yesus secara pribadi. Kita nggak lihat. Bisa jadi memang saya belum lahir saudara saat itu. Tetapi kenapa bisa percaya dengan Tuhan? Karena pasti ada sesuatu di dalam kehidupan, sesuatu dalam Alkitab ini saudara, benar-benar ada suatu sejarah yang saudara harus ketahui. Jika saudara tahu sejarah dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu saudara, saya percaya saudara pasti memiliki namanya takut akan Tuhan. Karena pengetahuan itu mulanya dari takut akan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui Alkitabiah. Haleluya. Puji Tuhan. Biar di pagi hari ini memberkati saudara semua. Ya saudara. Kesimpulan saudara di pagi hari ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius 3:16 saudara. Haleluya. Ya, karena kenapa dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena itu haruslah kamu sempurna, artinya kedewasaan. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami harus setia, kami harus taat. Inilah kami di hadapan-Mu, kami mengucap syukur. Di pagi hari ini Tuhan, diberkatilah kami semua Tuhan, umat-umat Tuhan, GBAP Pemulihan yang ada di rumah-rumah, yang sedang menonton, terus memberkati mereka, baik dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam usaha mereka, baik dalam kehidupan mereka, apapun yang sedang mereka alami Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ondara wasandara ya rabasatara balabala. Biarlah kuasa Tuhan berkarya, kuasa Tuhan memulihkan, mengurapi, memberikan suatu mujizat demi mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Berkati umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Berkatilah kami semua. Ondara wasandara ya rabasatara balabala. Hindanana ya rabasatara balabala ya rabasatara balabala. Haleluya. Ya Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya rindu melihat mungkin di rumah, dari sini tidak nampak, saudara boleh pandang kiri kanan saudara, berikan senyum terbaik dan katakan aku sangat diberkati. Haleluya. Dan kita percaya renungan firman yang telah disampaikan oleh hambanya, Gembala sidang kita Bapak Pendeta Timothy, amin, memberkati saudara dan saya, bahkan juga mungkin saudara dimanapun berada. Haleluya. Dan kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang, waktu, dan tempat. Dan kita percaya saat firman disampaikan, maka kita semua boleh diberkati dan berkemenangan. Dan kembali kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di rumah-rumah dimanapun berada, Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat salurkan melalui rekening gereja. Itu rekening atas nama GBAP Pemulihan dengan nomor rekening 22072777777. Silakan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang beri secara tunai dapat mengumpulkan kepada tim koordinator wilayah dan akan menyalurkannya. Terima kasih. Sekali lagi yang diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali pada pekan depan.
dalam saluran yang sama dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi mari bersama katakan terima kasih